Kisah ini terjadi 10 tahun yang lalu. Anton adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kebetulan ayah Anton adalah kolektor benda-benda unik dan mistis, meski ayah Anton bukan seorang dukun. Di rumah Anton terdapat banyak koleksi ayahnya, mulai dari keris, batu-batuan, dan juga benda-benda mistis lainnya. Baru-baru ini ayah Anton mempunyai koleksi baru, yaitu sebuah jenglot. Ketika pertama melihat jenglot itu, Anton sedikit merasa ngeri. Jenglot itu berkuku panjang, ada 2 gigi taring yang menjulang dari mulutnya. Rambutnya itu lebih panjang dari tubuhnya, dan jenglot itu berbau amis yang sangat menyengat. Sampai-sampai Anton tak tahan dan menutup hidungnya. Anton heran mengapa ayahnya sangat suka dengan jenglot itu. Seakan-akan itu adalah hal yang membanggakan. Suatu hari, ayah dan Anton berbincang-bincang sambil mengelus-elus rambut jenglot. Bak boneka, ayah menyatakan kalau jenglot itu harus diberi makan darah manusia setiap 1 bulan sekali di malam Jumat. Jadi, ayah Anton harus pergi ke PMI untuk menukarkan darahnya dengan stok darah di PMI setiap bulannya. Anton tentu saja ngeri mendengar penuturan ayahnya. Ayah Anton menceritakan awal menggeluti hobinya ini, yaitu Om Bambang, teman sekantor ayah Anton, dan juga teman sewaktu masih kuliah dulu. Om Bambang mengajak ayah Anton untuk bergabung dalam Kopbamis, komunitas pecinta barang mistis. Kata ayah Anton, di samping menguji adrenalin, hobi ini juga menguji keberanian. Setiap 3 bulan sekali, ayah Anton dan kawan-kawannya melakukan kopdar atau berkumpul untuk bertukar pikiran, dan yang pasti saling memperlihatkan barang koleksi mereka. Kopdar ini dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Acaranya sendiri dilakukan di tempat-tempat yang mempunyai sejarah mistis dan sakral, dan tak lupa kemenyan, dupa, dan juga kembang 7 rupa. Untuk apa barang-barang itu ayah Anton tak menceritakan kepada Anton. Mungkin Anton belum cukup dewasa untuk mengerti akan hobi ayahnya ini. Belum sempat ayah Anton selesai berbicara, tiba-tiba Om Bambang menelpon. Ternyata Om Bambang mengajak ayah Anton ke suatu tempat, yang dimana tempat itu angker dan wingit. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Ayah Anton pun berpamitan kepada ibu. Awalnya, ibu Anton tidak mengizinkan karena sudah larut malam. Tapi ibu Anton nampaknya sudah terbiasa akan hobi suaminya itu. Bukan 1-2 kali, dalam seminggu bisa 4 kali ayah Anton pergi malam-malam hanya untuk mencari benda-benda mistis. Dan malam itu, ayah Anton berhasil mendapatkan 1 buah cincin berwarna merah darah. Dan yang terakhir, 2 hari yang lalu, ayah Anton mendapatkan keris kecil seukuran jari telunjuk. Setiap malam Jumat, ayah Anton selalu mengolesi barang-barang koleksinya dengan minyak yang nggak tahu itu minyak apa. Ayah Anton menaruh semua benda-benda koleksinya dalam sebuah kamar yang tertutup. Hanya keluarganya lah yang berhak keluar masuk kamar itu. Ayah Anton takut barang itu diambil orang yang tak bertanggung jawab dan disalahgunakan. Suatu hari, ayah Anton pergi keluar kota untuk urusan kerjaan. Sebelum pergi, ayah Anton menitipkan jenglot kepada Anton. Ayah Anton berpesan untuk secara bergantian dengan tukang kebun rumahnya untuk menyetor daerah ke PMI.
Anton pun mengiyakan hal itu. Ketika ayahnya pergi, Anton melihat ke arah jenglot tersebut. Ia pun bergigi ngeri ketakutan karena wajahnya amatlah menyeramkan. Dengan cepat, Anton menutup kotak itu dan menaruh di tempat koleksi ayahnya. Setelah itu Anton tak pernah membukanya lagi. Sudah 1 bulan kepergian ayahnya. Tetapi sepertinya Anton lupa dengan pesan ayahnya. Dia malah asik bermain dan melupakan tugasnya. Sampai pada suatu malam, Anton sering mendengar suara-suara kasak kusuk di tengah malam. Seperti ada sesuatu yang berkeliaran di rumahnya. Awalnya Anton membiarkannya dan mengira itu hanya seekor tikus. Tapi mulai dirasa aneh setelah melihat kursi di tempat belajar terbanting ke lantai dengan suara yang amat keras seperti orang yang sedang mengamuk. Dan juga buku-buku berserakan di bawah meja. Lampu rumah pun tiba-tiba mati dengan sendirinya. Jendela yang sengaja tidak ditutup Anton karena malam itu hawanya sangat panas. Tiba-tiba jendela itu tertutup dengan sendirinya, tapi dengan suara yang sangat keras dan hembusan angin yang kencang. Anton masih belum menyadari kalau itu adalah teror dari benda kesayangan ayahnya itu, yaitu jenglot. Pada keesokan harinya, Anton merasa tubuhnya lemas. Ya seperti sedang sakit, dan di tengah tidurnya, Anton merasa ada sesuatu yang berjalan di tempat tidurnya. Akhirnya Anton sakit. Dia benar-benar lemas dan badannya demam. Sudah 3 hari Anton bed rest. Seorang dokter didatangkan ke rumah Anton karena ibu Anton sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Dokter mengharuskan Anton istirahat dan mengkonsumsi obat penambah darah. Jadilah Anton tergolek lemas di atas kasur. Sampai pada suatu malam, Anton sedang tertidur, dan tiba-tiba Anton mendengar suara kasak kusuk itu lagi. Tapi kali ini di bawah tempat tidurnya. Ingin sekali Anton membuka mata dan memeriksa suara itu. Tapi karena lelah dan lemas, Anton pun meneruskan tidurnya. Sampai suatu ketika Anton merasa ada sesuatu di atas kepalanya. Makhluk itu bercakar. Anton pun membuka matanya, dan alangkah kagetnya ketika Anton melihat sesosok rambut panjang dan bercakar sedang mencakar kepalanya. Ternyata jenglot ayah Anton sedang bertengger di kepalanya. Anton pun merinding dan jantungnya berdegup kencang. Selama beberapa detik Anton terdiam. Dan akhirnya, secara refleks Anton melempar jenglot itu dari kepalanya dan berteriak sekencang-kencangnya. Anton pun melihat jenglot itu berkelebat pergi dengan cepat. Karena keadaan sedang lemah, Anton langsung pingsan. Begitu Anton tersadar, ia melihat ibunya dan saudara-saudaranya mengelilingi dirinya. Ibu Anton menangis karena khawatir dengan anaknya. Setelah diperiksa, ditemukan bekas gigitan di ubun-ubun Anton, seperti luka sayatan yang cukup dalam. Dan begitu kotak jenglot itu diperiksa, ternyata kotaknya terbuka, dan di mulut jenglot itu ada noda darah yang masih basah. Ternyata jenglot itu menghisap darah Anton melalui ubun-ubunnya setiap malam. Hingga akhirnya Anton sakit anemia karena Anton tak memberi makan jenglot itu. Menyadari hal itu, ibu Anton menelpon suaminya agar menyingkirkan jenglot itu. Akhirnya ya Anton menyuruh Om Bambang untuk mengambil jenglot itu. Sampai sekarang jenglot itu masih ada dan diletakkan di rumah Om Bambang
dan tak lagi dibawa pulang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus langganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!